Oke, di sini kipasnya sudah bersih ya. Blade fan-nya sudah bersih. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Adi Laksmono. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kami bisa semakin semangat untuk terus membuat konten-konten bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk mengobati penyakit demam berlebih pada sebuah laptop. Penyakit demam yang saya maksudkan ini adalah panas berlebihan yang biasanya kita rasakan saat menggunakan laptop dalam waktu yang agak lama. Nah, sumber panas pada sebuah laptop ini bisa beraneka ragam, antara lain sumber panas dari CPU atau kita nyebutnya biasanya prosesor, yang kemudian ada sumber panas dari GPU atau VGA, kemudian sumber panas dari hard disk atau SSD, dan sumber panas dari modul power supply yang ada di mainboard, serta sumber-sumber panas lainnya. Pada dasarnya, pada sebuah sistem komputer, semuanya kan akan berpotensi untuk mengeluarkan suhu panas. Nah, pada kondisi tertentu, kita terkadang akan merasakan kalau laptop kita ini panasnya terasa mungkin lebih panas dari biasanya. Biasanya hal ini terjadi ketika kita sudah menggunakan sebuah laptop dalam jangka waktu yang lama atau periode jam kerjanya juga tinggi, serta kita juga tidak pernah membersihkan bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan dengan sistem pendinginan yang biasanya terletak di bagian dalam sebuah laptop, atau kita mungkin nyebutnya mesinnya ya. Memang terkadang kita bisa saja tidak menyadari adanya sebuah permasalahan minor berupa panas berlebih pada saat laptop kita mungkin masih bekerja dengan normal, atau mungkin masih bisa digunakan seperti biasanya. Terlebih, kita juga mengetahui jika kipas pendingin kita bekerja normal, maka biasanya kita akan berpikir bahwa semua sistemnya bekerja dengan baik-baik saja. Coba teman-teman perhatikan di layar. Pada saat laptop saya bekerja maksimal atau full load, temperatur atau suhu CPU pada laptop saya mencapai 80 derajat, bahkan terkadang menyentuh angka 81 hingga 83 derajat Celcius. Padahal, laptop saya ini menggunakan prosesor Intel Core i5 yang tentunya setiap kita tahu bahwa prosesor Intel itu lebih dingin dibandingkan kompetitornya, yaitu AMD ya. Hanya saja, di beberapa bulan belakangan ini, saat digunakan selama 1 sampai kurang lebih 2 jam, saya merasakan panas berlebih pada bagian bawah laptop saya ini. Dan benar saja, ketika saya tes menggunakan software HW Monitor, saat bekerja full load suhunya memang sangat tinggi. Sehingga jika terus-menerus dibiarkan, tentunya akan bisa berpotensi mengurangi lifetime CPU dan laptop ini. Biasanya, musuh utama sistem pendinginan pada sebuah laptop adalah debu yang berlebih. Tentunya debu tersebut berpotensi untuk mengurangi flow udara dingin untuk masuk ke dalam bagian dalam laptop atau bagian mesinnya, sehingga udara panas tidak bisa terdorong keluar dengan maksimal. Selain itu, problem lainnya adalah biasanya karena sudah cukup lama kita gunakan dan kita tidak pernah melakukan maintenance, itu thermal paste yang ada pada CPU atau GPU yang ada nempel di dalam mainboard sebuah laptop ini itu sudah mulai mengering, sehingga transfer panas dari CPU ataupun GPU ke heatsink itu menjadi tidak maksimal. Akibat dari hal tersebut tentunya akan terjadi overheat pada CPU atau GPU pada laptop kita. Oke, kita langsung saja untuk bongkar laptop ini. Sebenarnya simpel saja, tetapi tentunya untuk membongkar sebuah laptop satu merek dengan merek yang lain, itu akan membutuhkan teknik yang berbeda, akan membutuhkan tools juga yang berbeda. Kebetulan untuk laptop saya ini, kita cukup menggunakan obeng kembang saja untuk membuka bottom panelnya, serta menyediakan kuas tentunya untuk membersihkan, dan saya juga menyediakan thermal paste untuk mengganti thermal paste yang lama. Kita lanjutkan dengan membalik bagian laptop ini. Seperti ini, kita buka.
dulu. Nah, kita kemudian angkat bagian keyboardnya. Yang menghubungkan antara keyboard dengan mainboard. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman ya. Untuk ukuran laptop berumuran 10 tahun, sebenarnya laptop ini masih terbilang bersih. Kalau kita perhatikan, ini adalah modul GPU ya. Kemudian ini adalah modul CPU. Nah, kita akan buka yang pertama karena main concern saya adalah untuk membersihkan bagian fan di laptop ini. Biasanya debu akan masuk dari bawah dan dikeluarkan melalui bagian samping dari laptop ini. Biasanya tumpukan debu ada di bagian bawah kipas ini, sehingga akan kita bersihkan lebih lanjut. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nah itu sudah mulai ada debu-debu yang menumpuk di dalam blade fan dari fan laptop ini. Nah, ini sudah cukup banyak debu yang menumpuk sehingga berpotensi untuk menghambat aliran udara dingin yang diserap melalui bagian bawah di sini, di bottom panelnya ini, menuju ke kipas ini kemudian dibuang ke arah luar. Nah, selain itu kalau kita perhatikan, nah ini yang bermasalah berikutnya adalah thermal paste-nya yang sudah mulai mengering. Nah, kalau di sini kita lihat thermal paste-nya sudah mengering. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, thermal paste yang mengering ini tidak akan bisa menghantarkan panas dari CPU di sini menuju heatsink di sini atau plat tembaga di sini. Hal tersebut pada akhirnya akan menyebabkan transfer panas tidak bisa maksimal dan terjadi overheat pada CPU. Nah, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membersihkan dulu bekas-bekas atau sisa-sisa thermal paste yang lama ini, yang sudah mulai mengering ini, di bagian fan dan di bagian CPU. Kemudian kita juga akan membersihkan debu-debu yang menempel pada blade fan ini, sehingga harapannya jika debunya sudah bersih akan memaksimalkan flow udara dari bottom panel menuju fan dan akhirnya dibuang keluar. Nah, selain membersihkan yang ada di blade, kita juga tentunya akan membersihkan debu-debu yang mulai menempel di bagian heatsink di sini. Nah, sehingga nanti aliran udara yang disedot melalui bottom panel bisa dibuang atau dialirkan keluar secara maksimal. Harapannya ketika proses atau flow udaranya dapat berjalan dengan maksimal atau berjalan sesuai dengan kondisi idealnya, maka proses transfer panas dari CPU ke heatsink ini akan juga menjadi lebih maksimal. Nah, untuk membersihkan debu ini sebenarnya caranya cukup simpel. Di sini kita hanya membutuhkan, nah ini ya, sebuah kuas yang akan kita gunakan untuk membersihkan blade fan yang ada di sini dan kotoran-kotoran yang menempel di heatsink di bagian sini. Kemudian untuk membersihkan bekas thermal paste yang sudah mulai mengering ini, bisa menggunakan alkohol dan menggunakan tisu atau kapas, terserah teman-teman enaknya seperti apa. Atau menggunakan alat pembersih yang lain. Intinya hindari menggunakan air karena tentunya air bisa membahayakan atau air cukup membahayakan komponen-komponen elektronik sehingga bisa berpotensi nantinya terjadi arus pendek atau short. Oke, kita mulai proses pembersihannya. Untuk blade fan-nya akan saya bersihkan di luar sehingga tidak mengotori bagian-bagian lain yang ada di dalam bagian dalam komputer ini atau mainboard komputer ini. Oke, di sini kipasnya sudah bersih ya.
blade fan-nya sudah bersih, kisi-kisi di sini, heatsink-nya sudah bersih, di bagian belakangnya juga sudah bersih. Sebelum kita lanjut untuk membersihkan sisa-sisa thermal paste di sini yang sudah mulai mengering, kita bersihkan juga kisi-kisi bawah di bagian bottom panelnya laptop ini supaya tidak mengotori atau menghambat arus angin atau flow udara yang berasal dari bawah untuk diteruskan ke blade fan ini untuk mendinginkan prosesor yang ada di mainboard ini. Untuk membersihkan mainboardnya, kita cukup membersihkan dengan kuas saja jika pun itu dibutuhkan. Tapi overall saya lihat untuk laptop seumuran 10 tahun yang saya gunakan ini, mainboardnya relatif masih bersih ya. Jadi kita tidak perlu banyak membersihkan bagian-bagian lain. Concern utama kita hanya untuk penggantian thermal paste dan pembersihan blade fan saja. Oke, saya akan menggunakan tisu kering saja untuk membersihkan sisa-sisa thermal paste yang melekat di bagian CPU dan di bagian heatsinknya. Nah, di sini saya menggunakan alkohol murni. Ini adalah alkohol 70% tanpa campuran apapun. Yang pertama kita lakukan adalah tentunya untuk jangan langsung disemprotkan ke CPU ya. Sebenarnya boleh, karena alkohol sifatnya untuk membersihkan komponen elektronik dan dia cepat mengering ya. Alkohol ini adalah cairan yang cepat mengering sehingga aman untuk kita semprotkan karena dalam durasi waktu beberapa detik saja sudah menguap. Tapi untuk kasus ini kita cukup untuk semprotkan di tisu. Kita basahkan saja tisunya dengan alkohol, kemudian kita lapkan di bagian CPU dan nanti di heatsinknya ini. Nah, seperti teman-teman bisa lihat ya, thermal paste lama yang sudah mengering ini terangkat dengan mudah ya. Kita make sure untuk kita bersihkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, sudah bersih kembali. Kemudian kita lanjutkan untuk membersihkan sisa thermal paste yang ada dan menempel di CPU atau prosesor laptop ini. Langkahnya sama, kita semprotkan dulu alkohol murninya, kemudian kita bersihkan CPU-nya. Untuk membersihkan thermal paste ini sebenarnya tidak hanya harus atau bisa dilakukan di laptop ya. CPU desktop konvensional juga wajib untuk dilakukan maintenance thermal paste secara rutin ya. Karena thermal paste ini semakin lama digunakan dan semakin sering kita menggunakan laptop atau desktop kita untuk bekerja, maka prosesor otomatis akan semakin sering panas. Nah, akibat suhu panas yang cukup tinggi tersebut yang dikeluarkan oleh prosesor, itu akan semakin cepat untuk membuat thermal paste ini mengering. Nah, kemudian untuk thermal paste yang kita gunakan, sebaiknya menggunakan yang khusus, thermal paste yang khusus untuk CPU ya, atau untuk prosesor. Nah, cukup banyak merek thermal paste yang ada dijual aftermarket ya. Misalkan Cooler Master, Thermaltake, atau merek-merek lainnya. Hindari menggunakan thermal paste yang kita mungkin jumpai di toko-toko elektronik konvensional yang secara rekomendasi tidak dianjurkan untuk digunakan di prosesor. Biasanya yang
dijual di toko elektronik pada umumnya itu adalah thermal paste yang digunakan untuk pendingin transistor, bukan dirancang untuk mentransfer panas dari sebuah prosesor. Nah, kalau kita perhatikan di sini, prosesornya sudah bersih, kemudian heatsinknya juga sudah bersih. Langkah berikutnya kita akan memberikan thermal paste yang baru di prosesor atau di heatsinknya. Untuk kasus ini, thermal paste yang saya gunakan, nah ini adalah thermal paste merek Cooler Master dengan tipe V1 IC value ya. Thermal compound atau thermal paste sama saja. Kita suntikkan sedikit atau kita keluarkan sedikit di prosesor. Oke. Kurang lebih cukup segitu saja ya, teman-teman. Nah, langkah berikutnya ya kita pasang seperti semula. Nah, yang pertama kita pasang dulu konektor power untuk fan-nya. Kemudian kita kencangkan bautnya seperti semula. Sudah, seperti itu saja proses untuk penggantian thermal paste dan membersihkan heatsink pada sebuah laptop ya. Sangat simpel sekali. Berikutnya kita akan rangkai kembali laptop ini seperti semula dan akan kita coba. Nah, di sini kita menggunakan Prime 95 ya untuk mempresur kerja CPU kita. Yang menarik, setelah kita melakukan pergantian thermal paste, ketika di stressing kurang lebih sekitar 4-5 menit, itu suhunya tetap berkisar di angka 78 derajat, 77 dan 78 derajat. Sedangkan tadi sebelum kita ganti atau thermal paste-nya dan sebelum kita bersihkan blade fan-nya, itu suhunya bisa mencapai 83 derajat Celcius. Nah, di sini tentunya membuktikan bahwa sangat penting untuk kita untuk melakukan maintain secara rutin, baik itu maintain kebersihan bagian-bagian atau komponen laptop ataupun maintain terhadap penggantian thermal paste pada CPU atau GPU pada sebuah laptop atau pada sebuah desktop PC. Hal ini tentunya sangat vital karena thermal paste yang baik atau thermal paste yang kondisinya masih prima itu sangat penting untuk bisa mendeliver panas yang tinggi dari CPU untuk ditransfer ke heatsink atau ke sistem pendingin pada sebuah sistem komputer atau pada sebuah sistem desktop ataupun laptop ataupun yang lain. Setelah aplikasi Prime 95 saya hentikan, suhu juga langsung turun ke angka 60 derajat Celcius. Dengan posisi saat ini tingkat kinerja CPU berkisar di antara 30% ya, kurang lebih teman-teman. Kalau di sini kita lihat value-nya saat ini berkisar di angka 65 derajat dengan bottom-nya 50 derajat dan maksimal yang terdata tadi pada saat kita melakukan stres pada CPU-nya itu adalah 81 derajat Celcius. Tentunya kita bisa simpulkan dari sini bahwa melakukan maintain terhadap laptop itu sangat penting dan sebenarnya juga tidak susah, cukup mudah ya teman-teman. Untuk
tutorial atau cara membuka laptop sesuai dengan merek laptop yang teman-teman miliki, bisa dicek di YouTube. Sangat banyak tutorial dan saya yakin ada untuk setiap merek laptop yang beredar di pasar saat ini. Kurang lebih tutorial saya hari ini sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan untuk menonton video singkat ini tentang bagaimana sih cara kita untuk membersihkan dan melakukan maintain terhadap laptop kita masing-masing. Semoga video ini berguna untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon jika berkenan untuk diberikan like, subscribe, ataupun komen pada channel ini.